kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia karena cita-cita saya dulu ingin masuk Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaan pertama, mengapa kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia? Karena Universitas Pendidikan Indonesia adalah tempat yang tepat untuk orang-orang yang ingin menjadi pendidik. Khususnya untuk saya karena dekat dengan rumah. Alasan saya mengapa saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia yaitu karena UPI termasuk dalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan opini saya, yaitu yang pertama, mengapa kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia? Karena Universitas Pendidikan Indonesia itu adalah universitas yang terbaik di Indonesia. Mengapa kuliah di UPI? Karena UPI merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Dan UPI merupakan kampus religius karena banyak kegiatan keagamaan. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia karena pada dasarnya saya senang menganalisis karakteristik seseorang, anak-anak, orang-orang di sekitar. Saya senang akan hal itu dan saya ingin masuk ke dunia pendidikan itu seperti apa, menambah wawasan ilmu tentang pendidikan itu bagaimana dan harus apa. Saya mengabdi di sini, mencoba untuk mengembangkan diri saya. Poin pertama, mengapa kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia? Karena saya berminat dan UPI termasuk ke dalam universitas terbaik dalam dunia pendidikan. Selain itu, UPI kampus daerah Cibiru juga jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Lalu, mengapa mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar PGSD? Karena saya bercita-cita ingin menjadi guru, makanya saya masuk ke PGSD. Alasan saya mengapa mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar yaitu karena saya mempunyai mimpi sebagai pengajar para generasi muda dengan tujuan mencerdaskan anak muda sejak dini. Pendapat saya terhadap seorang guru adalah pahlawan karena peran guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik dengan memberikan. Mengambil jurusan PGSD karena melihat cita-cita saya ingin menjadi ibu dari seorang anak-anak yang sukses, jadi saya ambil PGSD. Mengapa mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar? Karena saya ingin menjadi guru atau dosen. Poin kedua, mengapa mengambil PGSD? Saya mengambil PGSD karena saya ingin menjadi seorang pendidik. PGSD juga termasuk ke dalam jurusan yang banyak diminati di UPI kampus daerah Cibiru. Memilih jurusan PGSD karena sejujurnya pada awalnya itu saya memilih pendidikan luar biasa, di mana lebih mengenal cara mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Namun kembali lagi kepada takdir, saya ditakdirkan di PGSD ini dan saya menerimanya karena masih menyangkut pautkan dengan mengajar, bertemu anak-anak, ya dapat mengasah passion dalam diri saya. Yang ketiga, apa pendapatmu terkait seorang guru? Siapa sosok inspirasimu? Seorang guru adalah orang kedua setelah orang tua yang membimbing perkembangan seorang anak. Inspirasi saya adalah Bu Rifah, guru sewaktu saya SD. Beliau sangat cantik dan baik. Pendapat saya terhadap seorang guru adalah pahlawan karena peran guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik dengan memberikan nilai-nilai kehidupan. Sosok inspiratif saya adalah Najla Shihab karena dia mempunyai ketertarikan yang besar terhadap dunia pendidikan dan pendukung pendidikan seumur hidup. Apa pendapatmu terkait seorang guru? Seorang guru adalah seseorang yang berani mengajarkan tapi tidak lupa dengan belajar. Jadi dia suka mengajar tapi dia tetap belajar. Siapa sosok inspirasimu dalam dunia pendidikan? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, guru adalah orang tua kedua kita, pahlawan tanpa tanda jasa, dan manusia yang penuh cinta. Sosok inspirasi saya dalam dunia pendidikan adalah
Analisa Widyaningrum, dan Maudi Ayunda. Yang ketiga, apa pendapatmu terkait seorang guru? Siapa sosok inspirasimu dalam dunia pendidikan? Guru, menurut pendapat saya, adalah seseorang yang berperan penting dalam proses perkembangan anak ataupun siswa, baik secara akademik maupun sikap. Kenapa? Karena terkadang ada seorang anak yang hanya ingin belajar dengan gurunya saja dan tidak mau belajar dengan orang tuanya, atau dengan kata lain, si anak lebih patuh terhadap perintah gurunya dibandingkan dengan orang tuanya. Sosok inspirasi dalam bidang pendidikan, saya menginspirasi Najla Shihab karena beliau merupakan sosok yang sangat peduli akan pendidikan di Indonesia, yang terfokus pada pendidikan anak. Apa pendapatmu terkait seorang guru? Siapa sosok inspirasimu? Pendapat saya, seorang guru adalah sosok yang paling mulia. Sosok inspirasi saya adalah Pak Dede yang tegas, disiplin kepada murid-muridnya. Pertanyaan keempat, hal apa yang akan kamu lakukan untuk dapat mengharumkan nama PGSD UPI Kampus Cibiru? Yang akan saya lakukan untuk mengharumkan nama PGSD UPI Kampus Cibiru adalah menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi semua orang. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk dapat mengharumkan nama PGSD UPI Kampus Cibiru? Yang barang pasti saya berencana untuk selalu menjaga nama baik sekolah, nama baik kampus, di luar maupun di dalam kampus. Hal yang akan saya lakukan untuk dapat mengharumkan nama pendidikan guru sekolah dasar UPI Kampus Cibiru adalah saya akan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 4. Hal apa yang harus kamu lakukan untuk mengharumkan nama PGSD UPI Kampus Cibiru? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa meraih prestasi akademik maupun non-akademik dan menjaga sikap sebisa mungkin untuk menjadi mahasiswa yang termasuk ke dalam kriteria untuk bisa mengharumkan nama PGSD UPI Kampus Daerah Cibiru. Hal apa saja yang akan kamu lakukan untuk mengharumkan nama PGSD UPI Kampus Cibiru? Saya akan aktif, akan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran di PGSD Kampus UPI Cibiru. Mengikuti organisasi dan UKM yang ada di kampus dan menjadi mahasiswa berprestasi. Untuk mengharumkan PGSD Kampus Cibiru, mungkin saya akan memperbaiki dulu apa yang kurang dari saya di hari sebelumnya, apa yang harus saya evaluasi tentang diri saya, sehingga saya bisa terus belajar mengembangkan diri saya di passion saya. Saya menyukai bidang kesenian, saya menyukai hal-hal yang berbau karakteristik, analisis. Mungkin saya bisa mengembangkan itu dan membuat prestasi baru, mencoba untuk keluar dari masa lalu saya. Itu. Apa rencana hidupmu untuk 10 tahun ke depan? Rencana hidup saya 10 tahun ke depan adalah menghasilkan generasi-generasi yang soleh-solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghasilkan pemimpin yang adil. Terima kasih. Apa rencana hidupmu untuk 10 tahun ke depan? Rencananya yang terbaik, keinginannya pun juga yang terbaik. Rencana hidup saya selama 10 tahun ke depan adalah saya ingin menjadi pengajar yang baik, menyenangkan, berkualitas, dan bermanfaat bagi generasi-generasi penerus bangsa. Poin terakhir, apa rencana hidupmu dalam 10 tahun ke depan? Rencana saya untuk 10 tahun ke depan adalah berusaha untuk belajar dengan baik di masa perkuliahan, ingin menjadi seorang wanita pembisnis, dan bisa membanggakan kedua orang tua, serta mengangkat derajat martabat keluarga. Apa rencana hidupmu untuk 10 tahun ke depan? Rencana hidup saya 10 tahun ke depan ingin membanggakan kedua orang tua saya.
Saya sudah lulus dengan gelar S2, mengikuti CPNS, membuka usaha saya sendiri, membahagiakan dan menghajikan orang tua, dan menikah. Impian saya di 10 tahun ke depan adalah menjadi versi lebih baik dari saya yang sekarang. Berusaha untuk mengembangkan potensi yang saya bisa lakukan. Mungkin 10 tahun nanti saya sudah ada di titik yang saya cita-citakan.